yang kedua begitu ya, di mana di sini bisa kita lihat bersama DPR cium aroma komersialisasi pendidikan di aturan Nadiem Makarim. Tentu balik lagi, ini sangat teknis dan sangat mendetail sekali. Begitu hanya Pak Anggito yang bisa menjelaskan terkait komersialisasi ini diletaknya di mana Pak Anggito kalau di pendidikan? Saya tidak merasa komersialisasi ya, artinya saya sebagai dosen itu dibayar di bawah harga pasar, pasti itu. Dan mahasiswa itu juga membayar di bawah harga keekonomian secara rata-rata ya. Jadi memang ada aspek subsidi di situ. Ya, sudah ada di situ. Dan itu harus diakui bahwa biaya-biaya untuk pengadaan laboratorium ya, untuk pengadaan studio, untuk mengadakan digitalisasi itu tidak murah. Gitu, ya. Jadi sebetulnya kita jejerkan aja antara biaya operasional pendidikan tinggi dan UKT-nya. Selisihnya kan pemerintah yang bayar. Gitu. Nah, kenapa pemerintah nggak bisa bayar? Di mana tuh biaya subsidinya yang harus diberikan, gitu kan? Persoalannya kan itu ya. Tapi kalau sekarang faktanya 20% itu masih full subsidi gitu ya. 20% dari UKT itu kan yang golongan 1, golongan 2 itu kan membayar dengan hampir seluruhnya subsidi ya. 90% sampai dengan 75% ya. Jadi sebetulnya kita lihat deh gitu ya. Memang isunya tadi ya tidak memanage dengan baik ini kementerian yang diberikan amanah tugas untuk melakukan pengelolaan biaya pendidikan dan UKT tadi. Saya sudah melihat di YouTube-nya ya Bu Sekjen menjelaskan mengenai alokasi dana pendidikan itu apa saja, ke daerah berapa, untuk pembiayaan berapa, untuk pendidikan dasar berapa, pendidikan tinggi berapa. Memang untuk pendidikan tinggi itu sudah banyak gitu. Maksudnya memang bukan komersialisasi, memang perguruan tinggi itu yang mampu ya bayarlah pada full. Nah sekarang ini sekali lagi yang saya komplain karena datanya itu tidak cukup valid gitu. Jadi misalnya seseorang ini ya mau daftar, saya mengklaim bahwa saya di golongan 3, saya mendapatkan subsidi 50%, tapi dia harus mencantumkan foto rumah, mencantumkan bil listrik, tagihan listrik, harus mencantumkan pajaknya, pekerjaannya dan sebagainya lengkap. Saya kan ikut mereview ya, melihat sendiri, loh ini nggak pantas, gitu ya. Saya kalau kita naikkan Pak dari golongan 3 ke golongan 4 gitu. Ya kan, lalu berarti dia harus membayar lebih tinggi UKT-nya. Tapi yang kita lakukan di universitas itu dasarnya objektif, sesuai dengan data yang dia berikan. Gitu. Nah, ini yang missing di dalam diskusi antara penyampaian Mendikbud, harusnya menyampaikan itu semua, detail gitu loh. Detail gitu. Nah, memang harus diakui bahwa yang 20% yang golongan menengah ini, yang memang pas-pasan, itu yang suffer sekarang. Kalau yang atas nggak ada masalah, ya 20% di bawah, no issue. Ya, 20% di atas no issue. Yang tengah itu jadi sekitar 40% gitu. Itu yang jadi masalah. 50-40 itu jadi masalah. Karena kondisi kehidupan mereka itu kan sangat terganggu pada kondisi ekonomi sekarang yang ada ya. Jadi bagaimana juga mereka yang kena, tapi itu kan harus dilihat satu-satu ya, berapa kemampuan dia membayar, berapa asetnya dia dan sebagainya, dilihat satu-satu. Dan kalau dia nggak setuju bisa appeal, lalu tunjukkan yuk cocok-cocokan data gitu ya, berapa sih gitu. Umumnya, mohon maaf ya, saya sih lihatnya ini tidak untuk menjelek-jelekan dan ini konfidensial, saya bilang bahwa banyak keluarga-keluarga kita itu yang punya hutang gitu. Nah itu akhirnya menggerus kemampuan dia untuk membayar SPP itu. Penghasilannya ada, tapi hutang masa lalunya cukup banyak. Nah itulah yang terjadi. Jadi ini memang merupakan masalah ekonomi sosial yang kita hadapi sebagai bangsa ini. Kondisi saat ini begitu. Oke. Nah Mas Iqbal, tentunya tadi judulnya begitu ya, DPR cium aroma komersialisasi. Apakah karena memang Mendikbud Nadiem Makarim yang kurang bisa menjelaskan sehingga DPR mempunyai perspektif demikian dan editor pun melihat begitu ya terkait judulnya yang terkait DPR bisa mencium aroma komersialisasi di pendidikan? Ya mungkin DPR juga kan merespon dari keluhan BEM seminggu sebelumnya ya. Ini kan rapatnya kan ketika 21 Mei ya. Seminggu sebelumnya kan memang ada kedatangan dari beberapa perwakilan BEM ya. Untuk menjelaskan masalah UKT tadi. Termasuk mungkin yang tadi Pak Anggito mention juga soal UNY gitu ya. Cuma memang tadi kembali lagi ketika bicaranya soal komersialisasi pendidikan gitu ya. Itu memang kalau kita lihat di kampus kan memang sudah ada pembagian tadi ya UKT itu ya. Yang kaya banget, yang miskin itu dapat golongan 1-2, 500.000 bahkan Pak sampai 1 juta gitu.
Jadi memang yang di menengah ini yang memang sekarang lagi dalam posisi yang berat gitu. Sebenarnya kan kalau kita cek di ekonomi kita pun juga serupa ya. Ya, Maksudnya terjadi. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika dari golongan 2 itu di beberapa kampus tadi ke golongan 3-nya tuh lompat gitu. 2, 3, 4 2, 3, 4 itu yang paling lompat berat. gitu. Jadi 3, 4, 5 sorry. 3, 4, 5 itu lompat gitu. Jadi secara bagi sebagian orang DPR mungkin berpikir ini kan 1, 2 mungkin ini kok pendidikan jadi komersial begini sih. Harusnya kan balik lagi mereka kan di Undang-Undang Dasar pasal 31 setiap warga negara berhak atas pendidikan misalkan. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Kalau DPR kan biasanya bicara seperti itu gitu. Jadi menurut saya sih isunya lebih ke arah situ gitu. Jadi dan beberapa kampus mungkin dinilainya cari duit banget gitu. Tapi saya ingat cerita teman saya waktu masuk ke ITB, Pak. Dia pun juga sama, bukan orang yang mampu, tapi memang dia pintar sekali, ranking 1, ranking 2 terus di sekolah. Dia masuk ITB bayarnya 0. Tapi ketika itu di sisi lain temannya ada yang bayar 2 miliar. Karena temennya itu katanya anak bupati atau anak apa gitu. Jadi ada subsidi di situ. Jadi kampus itu menurut saya akhirnya kampus juga harus kreatif menurut saya untuk mencari tanda kutip cari duit lah. Waktu itu kalau nggak salah pernah dibahas juga sama tim riset ya. Bahwa kampus itu juga harus pintar cari uang. Tapi cari uang dengan koridor yang sudah ditentukan. Misalkan dari sisi riset, dari sisi kerjasama atau misalkan ya industri misalkan Pak, atau misalkan jadi jangan menjadikan UKT ini menjadi sumber pendapatan utama. Salah satunya. Oke, nah ini menarik nih Pak, terkait mencari pundi-pundi lain atau pendapatan. Banyak yang mengatakan begitu ya, seperti Mas Iqbal tadi ada riset, lalu juga ada investasi. Sebetulnya adakah barrier besar begitu ya, sehingga kampus ini terlihat kaku untuk mencari pundi-pundi lain karena memang statusnya lembaga pendidikan, karena bukan perusahaan begitu. Apakah memang hal tersebut masih kaku dalam Kalau kampus, untuk Pak? yang 10 besar lah ya, nggak ada isu lah. Mereka resourcesnya memadai, laboratoriumnya juga memadai untuk kerjasama dan mendapatkan kerjasama keuangan dengan pihak industri maupun internasional itu banyak. Tapi yang masalah sekali lagi ini yang di bawah 10 ini. Kalau 10 besar, sebutlah dari UI, UGM, ITB, IPB, sampai dengan Unhas, Unpad, Undip, itu nggak ada masalah. Ya, mereka bisa self finance ya. Tentu UKT nomor 1, tapi kerjasama dengan menghasilkan penghasilan itu juga cukup banyak ya. Mereka punya paten-paten yang bisa dipakai oleh industri. Tapi di bawah itu, itu jadi sama sebenarnya. Yang tadi saya bilang kalau itu 5 layer ya, 1, 2 sama 5 nggak ada isu, 3, 4 yang ada isu, 1, 2 sampai 8 sama, 1, 2, 3 nggak ada isu, 4, 5, 6 jadi 1, 7, 8 masalah, nggak ada masalah karena dia mampu membayar pada full cost ya. Ini kan fully subsidi, ini full cost, ini yang jadi masalah. Yang kelompok yang vulnerable lah ya. Mungkin dia secara aset dia memiliki, tapi karena mungkin ada beban hutang, ada kewajiban-kewajiban yang membuat mereka secara pembukuan itu oke, tapi cash flow-nya, likuiditasnya jadi masalah gitu. Nggak punya uang saat ini. Ya, tapi secara aset dia punya ya, asetnya berhenti aja, dia punya aset tapi nggak liquid gitu ya, sehingga dia memang tidak punya uang secara likuiditasnya bermasalah gitu. Sama juga dengan universitas, kalau yang top 10 nggak ada masalah lah, mereka bisa cari dana ya, tapi di bawah itu yang hanya hidup dari UKT. Oke, baik. Lagi kelas menengah begitu ya, tidak hanya kebijakan dari pemerintah pusat, tapi kebijakan di kampus pun kelas menengah yang juga cukup tertekan dan cukup kelas menengah juga masalah. Oke, terima kasih Pak Anggito tentunya. Dan juga Mas Iqbal telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih.